Rozak dari kelas B dan C praktikum. NIM 3 digit terakhir 070, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan singkat pengertian dari GPIO dan Digital I/O. Apa itu GPIO? GPIO adalah singkatan dari General Purpose Input Output. Bayangkan sebuah pin logam kecil pada chip. Pin ini bersifat general purpose, serbaguna, karena kamu sebagai pemrogram bisa menentukan fungsinya lewat kode. Input pin bertugas mendengarkan sinyal dari luar, misal tombol ditekan. Output pin bertugas memberi perintah keluar, misal menyalakan lampu LED. Apa itu Digital I/O? Digital I/O adalah cara GPIO beroperasi menggunakan sistem biner. Dalam dunia digital hanya ada dua kondisi yang dipahami, yaitu high dan low. Cara kerja sederhananya, anggaplah kamu sedang membuat sistem lampu otomatis. Input kamu menghubungkan sensor cahaya ke pin GPIO yang dikonfigurasi sebagai input. Jika sensor mendeteksi gelap, ia mengirim sinyal high otak atau kedua itu otak atau prosesor. Kedua program berkata jika input adalah high, maka nyalakan lampu. Output microcontroller mengirim sinyal high melalui pin GPIO lain yang dikonfigurasi sebagai output untuk menyalakan lampu. Hal penting yang perlu diperhatikan yaitu pertama tegangan atau volt. Jangan asal-asal. Jika pin GPIO bekerja di 3,3 volt, tapi kamu beri 5 volt, chip kamu bisa terpanggang atau panas atau mati total. Kedua itu arus atau current. GPIO tidak dirancang untuk menyalakan perangkat berat seperti motor besar atau lampu rumah secara langsung. Kamu butuh bantuan komponen seperti relay atau transistor. Floating atau state. Kadang pin bisa bingung antara high atau low. Jika tidak terhubung kemana-mana, untuk cahaya ini kita biasanya menggunakan resistor pull up atau pull down. Nah, mode input pull up dan pull down. Pin input bersifat sangat sensitif atau impedansi tinggi. Jika tidak dihubungkan ke apapun, ia akan berada dalam kondisi floating atau nilainya tidak menentu antara 0 dan 1. Nah, pengertian singkat pull up yaitu menghubungkan pin ke VCC melalui resistor standarnya bernilai high. Saat ditekan ke ground, nilainya jadi low. Selanjutnya itu pull down, menghubungkan pin ke GND standarnya bernilai low. Saat ditekan VCC, nilainya jadi high. Versi eksternal, hampir semua MCU modern STM32 atau ESP32 punya resistor internal yang bisa diaktifkan lewat kode. Namun resistor eksternal lebih disukai untuk lingkungan yang banyak gangguan listrik atau noise. Selanjutnya itu debounce. Perbedaan debounce, encoder kuadratur, dan kaibat metrik. Debounce yaitu saklar mekanis tidak menghasilkan sinyal bersih saat ditekan. Membal atau bouncing secara mikroskopis. Debounce adalah teknik atau biasa via software delay atau ke hardware kapasitor untuk memastikan satu tekanan hanya dihitung satu kali. Selanjutnya itu encoder kuadratur. Sensor putar yang menggunakan dua sinyal atau fase A dan B yang berbeda fase 90 derajat. Dengan baca urutan mana yang high duluan, MCU bisa taruh arah putaran searah jarum jam atau sebaliknya. Kaibat metrik adalah metode untuk menghemat pin. Misalnya kaibat 4x4 16 tombol hanya butuh 8 pin 4 baris plus 4 kolom dengan cara memindai scanning baris dan kolom secara bergantian. Aktif high dan aktif low. Nah, ini menentukan kapan sebuah perangkat dianggap bekerja. Aktif baik, perangkat aktif atau menyala saat pin diberi tegangan logika 1. Aktif low, perangkat aktif saat pin ditarik ke ground, logika 0. Sering digunakan di industri karena alasan keamanan dan efisiensi konsumsi daya pada beberapa sektor. Nah, fitur sistem kedua, hardware abstraction layer dan ISP IDF yaitu IoT Development Framework. Targetnya itu STM32 fokus pada kontrol industri dan presisi hardware. Sedangkan ISP fokus pada konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, dan IoT. Strukturnya itu berbasis bilayer platter besar,
Didesain lewat alat grafis STM32 Cube MX. Sedangkan ESP berbasis sistem operasi real time free itu secara natif. Sedangkan bahasanya itu STM32 dominan C++ dan C, tapi jarang di hal murni. Sedangkan ESP, C dan C++ menggunakan sistem build CMake yang modern. Nah, mungkin selanjutnya kita akan menjelaskan program di program STM32 full. Nah, yang pertama yaitu button pin tombol terhubung ke pin PB0. Ini STM32 terhubung ke pin PB0. Selanjutnya itu LED pin. LED bawaan STM32 yang biasanya bersifat aktif low atau menyala saat diberi logika 0. Terhubung ke PC13. Terus debounce. Waktu tunggu sebesar 30. Ini bisa dirubah, misal 50. Terus BTN idle yaitu status awal atau diam untuk menunggu tombol ditekan. Selanjutnya itu BTN debounce. Masa transisi ketika tombol terdeteksi ditekan, program menunggu selama 50 second. Milisecond untuk memastikan itu benar-benar tekanan tangan, bukan gelombang listrik. Selanjutnya itu BTN preset. Nah, ini tombol dikonfirmasi sedang ditekan. Disinilah biasanya aksi dipicu. Biasanya aksi seperti menyalakan LED dipicu. Selanjutnya itu BTN release, yaitu tombol dilepas. Status ini digunakan untuk mereset sistem kembali ke idle, kembali ke atas. Gitu. Nah, alur dalam kodenya itu program mengecek apakah digital read PB0 low. Nah, jika iya, masuk ke state BTN debounce. Setelah 50 milisecond, jika masih low, status pindah ke BTN preset. LED pada PC13 pin 13 akan berubah status toggle atau menyala. Cara meraninya yaitu kita build dulu. Nah, kita cek dulu apakah dengar. Jika sudah seperti ini, artinya tidak ada error dari program tersebut. Terus kita build, upload, terus kita upload. Nah, mungkin simulasi STM32 pull up seperti ini. Nah, jika tombol ditekan, maka akan mati. Jika tombol dilepaskan, maka akan nyala. Pin. Mungkin next itu saja penjelasan STM32 pull up. Selanjutnya itu kita menjelaskan
Jika tombol ditekan, maka LED akan menyala. Jika tombol dilepaskan, LED akan mati. Mungkin seperti itu STM 32 pull up pull down-nya. Selanjutnya itu kita akan simulasikan ESP32 pull down. Kita buka foldernya. ESP Nah, kali ini ESP32 pull up. Jika tombol ini bagian sini LED keadaan menyala. Nah, jika button ditekan, maka LED akan mati. Jika tombol dilepaskan seperti ini, nah, jika tombol dilepaskan, maka LED akan menyala lagi. Mungkin itu saja ESP pull up simulasinya. Selanjutnya yaitu ESP pull. Nah, tunjukin ESP-nya juga. Ini pakai ESP, terus ini tak lepas, terus tak giniin. jika ditekan, LED akan menyala. Udah sih gitu doang sih. Terus Nah, tak giniin. perbedaan dari ESP32 pull up yaitu kondisi lampu menyala. Sedangkan ESP pull down ini LED tidak menyala. Jika ditekan, nah, lampu menyala. Jika dilepaskan, lampu akan mati seperti semula. Mungkin itu saja. Udah sih gitu.